Iya. Masjidnya suci, tapi pulang sendalnya Hilang. disucikan. Saya tuh nggak pernah hilang sandal di masjid. Kenapa? Tidak pernah ke masjid. Tapi kayak bangsat tuh di udah. Lompat ke masjid Ke masjid. Sekarang itu kalau dulu sandang pangan papan ya. Sekarang itu menurut saya itu sandang pangan papan casan ini. Kalau dulu masjidnya seadanya tapi melahirkan orang-orang sukses. Saya tak getol pisan ke masjid, atuh ku pamajikan anak dicarekan wae. Main bola biasa gitu kan. Teu meunang eta teh. Nyepakan si Sayyidina Ali. Saking keselna diambil bolanya itu, dicacag, Prof. Kata saya, abdi mah ukur nyepakan bapak mah nyacag gitu kan. Ada juga inem sekarang. Apa tuh? Ikatan nenek-nenek masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan kita dalam program sajian ringan hikmah Ramadan untuk tahun 1443 Hijriah. Kita akan berbicara banyak dan ringan-ringan tentunya karena ini di bulan puasa, jadi jangan terlalu banyak yang berat-berat, biar beratnya nanti setelah maghrib dan menjelang subuh ya, futur dan sahur kita. Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kali ini rumah produk Sarmada ini didatangi oleh tamu yang istimewa bagi saya ya, tamu yang sungguh luar biasa, yang senantiasa energik karena salah satu kegiatannya yang saya lihat itu yang tidak pernah terlewatkan adalah olahraganya. Kali ini kita akan ngobrol, bincang-bincang santai, bincang-bincang ringan sekitar hikmah bulan suci Ramadan. Ini tamu kita Wilujeng Sumping, Pak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna, Magister Agama. Gimana Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah ya, puasa kali ini alhamdulillah kita masih bisa lagi ketemu dengan puasa ini. Ya, sesuatu yang selama ini dirindukan. Kita rindu ya pada puasa. Wah, rindu naonanya, rindu banyak hal lah ya. Rindu banyak hal. Insya Allah ya, kita bincang-bincang santai, bincang-bincang ringan seputar hikmah di bulan suci Ramadan, terutama terkait dengan perkembangan kampus kita. Ya. Dulu Prof, waktu Prof kesini membicarakan masjid yang bagi saya luar biasa, wah, yang masjid yang ada lobnya itu yang di sana. Dan sekarang Ramadan ini di kampus satu ini masjidnya sungguh luar biasa lagi. Saya sudah selfie beberapa kali dan diupload gitu, Prof. Iya. Itu gimana Prof ceritanya ya untuk masjid yang kampus satu ini? Alhamdulillah ya. Dulu juga kalau tidak salah, ini saya mau nyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini rumah produksi Mandala TV ya, yang sudah mengundang walaupun sekedar untuk berbincang-bincang. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Ikhwan Mandala TV. Tentu saja ini kebahagiaan dan kehormatan untuk saya pribadi bisa bincang-bincang lagi di sini. Seingat saya tahun 2000 berapa ya, kita pernah diskusi tentang masjid kampus satu itu. Iya. Jadi nanti kita akan bikin semacam seperti jalur Sofa Marwa kalau nggak salah waktu itu. Iya, masih ingat. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ada sofanya, ada marwanya. Iya, gitu. Jadi di lantai 2 itu jalurnya makin panjang lah. Memang belum digunakan karena kebanyakan kan
mahasiswa atau dosen juga belum bisa Yeah. masuk. Mudah-mudahan tahun ini ya Ramadannya bisa terus membaik ya. Yeah. Sehingga nanti bisa offline juga gitu ya. Ya, perkuliahannya Bisa jalan bisa gitu ya. jalan. Mudah-mudahan kita berdoa aja bersama. Ya. Dan Ramadan ini tentunya untuk Ramadan ini doanya semakin kuat. Mohon Agar kita tidak daring lagi, sudah capek kayaknya. iya, jangan Dengan- nanti jangan-jangan saumnya saum daring lagi. Nah ini Prof, banyak yang tidak tahu sebetulnya teman-teman mahasiswa, apalagi mahasiswa yang baru. Masjid itu namanya iqomah ya. Ya, Iqomah itu ada mahasiswa, kenapa Pak tidak pakai al iqomah ya, katanya. iya betul. Ya, jadi gimana itu ya? Kalau lihat, saya tidak tahu persis ya kronologinya, tapi memang kan sudah legacy itu udah lama. Setahu saya koma itu kan ikatan keluarga orang tua mahasiswa. Nah, ini yang ikatan keluarga Orang tua mahasiswa. orang tua mahasiswa. Jadi dulu yang membangun ini sebenarnya adalah para orang tua mahasiswa. Lewat iuran. Iya, lewat iuran. Tapi yang sekarang mah nggak pernah ada iuran buat masjid itu. Alhamdulillah kita mah tinggal make gitu ya. Tinggal pakai ya sekarang. Kalau Nyaman yang lagi. iya, kalau yang dulu itu yang mengawali justru para orang tua mahasiswa. Jadi alhamdulillah hatur nuhun lah untuk seluruh orang tua mahasiswa yang sudah menafkahkan harta sebagiannya untuk Untuk masjid, masjid itu. kampus. Nah, kalau sekarang masjidnya kan karena sudah, kalau bahasa birokrasi itu gedung milik negara. Nah, itu sudah bisa mau seperti apa kan juga bisa dipakai oleh bisa disubsidi gitu ya. Bisa ya sekarang. Nah, kalau sekarang sudah bisa. Kan beberapa kali saya ikut sholat sekarang itu nyaman ya. Alhamdulillah. Jadi saking nyamannya nggak ada nyamuk gitu kan. Dulu itu kalau sholat itu ya pabulitnya takbiratul ihram jeung ngepukan gitu. Sekarang karena saya lihat kenapa ini nyamuk nggak ada. Ada AC ternyata. Ya, alhamdulillah. Ada AC Terus, bikin nyaman gitu kan. Ya. tapi bikin tidur. Begitu juga. Apalagi di bulan puasa ini, Bro. Aduh, Di bikin bulan tidur. puasa ini loh, masuk duhur itu kayaknya malas untuk ke kantor lagi. Iya. Ya. Malah jadi tidur. pengen Kalau jadi tidur. Nah, ini ketika Prof menggawangi kampus ini, ada masjid di kampus 1, masjid di kampus 2. Ini yang pertama dibangun. Saya husnudon dan mudah-mudahan benar gitu kan. Ini Isra kayaknya minal masjid ilal masjid gitu. Kalau saya kebetulan sebagai wakil rektor bidang Ya, administrasi, umum keuangan dan sebagainya, memang saya diinstruksikan untuk memfasilitasi ini oleh Pak Rektor. ya. Jadi sebenarnya kalau saya ikut perintah, tapi secara ideologis tentu saja kita senang gitu ya. Ya. Kampus 1, kampus 2 sudah selesai masjidnya dengan kapasitas ya lumayan lah memadai, apalagi dengan landscaping yang karena di sana luas gitu ya, jadi enak dibuat taman-taman dan sebagainya. Nah, sekarang kampus 1 rencananya tahun ini juga masjid kampus 1 itu luarnya mau kita selesaikan juga. Kemarin kan baru dalam ya. Iya. Nah, rencana tahun ini luar ya sedikit treatment lah supaya tidak terlalu ada kelihatan ada perkembangan lah gitu ya. Iya. Mimpi saya sih pinginnya di luar itu semuanya granit. Di luar masjid itu ya. Ya pinginnya kayak di Masjidil Haram lah gitu. Ya, kita bisa duduk-duduk Ya, bersama diskusi jadi, di sana. Jadi si sandal tuh tidak terlalu dekat ke masjid. Iya. Ya kan di Masjid Nabawi gitulah Ya, ya. sandal tidak terlalu dekat dan aman. Ya. Senalnya gitu. Ada yang jauh dari masjid senalnya. Iya. Masjidnya suci, tapi pulang senalnya Hilang. disucikan, dibersihkan gitu kan. Iya. Hilang. Tapi kalau hilang sandal di masjid berarti dia ke masjid. Iya. Saya tuh nggak pernah hilang sandal di masjid. Iya. Kenapa? Tidak pernah ke masjid. Karena belum pernah karena jarang ke masjid. Jadi beruntung. beruntung ya. Orang yang hilang sandal di masjid itu ciri dia sering ke masjid. Sering ke masjid ya. Kalau orang yang tidak ke masjid mah nggak pernah hilang. Iya. Ya, kecuali ke masjidnya nggak pakai sendal gitu. Nah ini Prof, apa ini arti sebuah masjid di dalam kampus gitu ta?
memang idealnya ya semua sarana ibadah itu ada, karena di kita Universitas Islam maka masjid itu ideal. Selain bangunan yang ideal, bagaimana ini program-program ke depannya untuk betul-betul mengoptimalkan masjid sebagai penunjang pokok di kampus UIN ini gitu. Saya kalau ditanya itu malah balik tanya sebenarnya ke Fakultas Dakwah. Saya kalau bagian bangun bolehlah bagian saya, tapi kalau takmir, istiqmar, kelihatannya Fakultas Dakwah yang paling harus di depan. Ya. Bagaimana memberdayakan, memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan, center of excellence dari Universitas Islam itu menurut saya memang harus dari masjid. Makanya beberapa kegiatan harus disupport. Unit-unit yang selama ini concern di masjid memang harus kita dorong lebih aktif ya dan proaktif. Jadi masjid itu bukan hanya bermanfaat ada ketika adzan, gitu ya, adzan, tapi juga harus diberdayakan. Saya pikir sudah waktunya juga kajian-kajian ya itu terus dikembangkan di masjid, apalagi kalau bulan suci Ramadan ya kayak gini. Betul, tidur itu ibadah bagi orang yang saum ya. Tapi saum kemudian kajian kan pasti lebih beribadah lebih beribadah lagi gitu lebih ya. Beribadah lagi. Ibadahnya ada nilai plusnya. Makanya kalau saya Pak Kiai kayaknya Fakultas Dakwah nih harus siap harus lebih proaktif ya. Masjid bagaimana diberdayakan sebagai pusat pendidikan, kegiatan, berbagai kegiatan ada berbasis masjid tentunya, berbasis masjid. Nah ini juga paling penting itu untuk mahasiswa kita, mahasiswa kita, generasi kita mungkin udah tua lah ya. Sacan ketinggal tua, caang gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau mahasiswa sudah dibiasakan untuk mengistighfarkan ya, mentakmirkan masjid, kelihatannya lebih bagus gitu ya. Dan saya lihat banyak orang-orang sukses yang dulunya kuliahnya itu tinggalnya di masjid. Contohnya Pak Kiai ya. Kalau saya belum bisa mengatakan sukses lah. Iya betul. Cuma saya lihat senior saya banyak ya yang sudah sukses sampai ke tingkat pusat, gelar akademik sudah dapat semuanya. Saya baca gitu dulunya itu di masjid gitu. Betul. Ya, berbasis masjid gitu kan. Ya, maaf ya, senakal-nakalnya orang dalam tanda kutip ya. Kalau dia diam di masjid mau apa sih? Kecuali dia beribadah ya, ngaji. Kan tidurnya saja pasti itikaf itu. Kalau sama dari kecil tuh Prof. Dari kecil teh sebelum usia 6 tahun teh sudah tidak boleh tidur di rumah, dicepret kalau tidur di rumah. Ya di masjid. Makanya tidak aneh menurut saya kalau banyak orang sukses ya yang memang dulunya tidur di masjid. Cuman malesnya kalau tidur di masjid begini Prof. Suka jadi korban senior Prof. Jadi sarung saya itu ditali-talikan gitu Prof. Dengan yang lainnya gitu kan. Ya, tapi sekarang menikmati itu. Kisah Buya Hamka misalnya. Iya. Atau juga kiai-kiai besar yang lainnya itu hampir semua sama seperti tadi. Mereka terbiasa pulang sekolah itu ke masjid, berangkat ke sekolah dari masjid, bahkan pulang main bola ke masjid. Jadi aman masjid deh Bro. Tapi kayak bangsat tuh diudag. Lompat ke masjid aman. Api-api sholat gitu kan. Jadi betul, Ramadan kali ini adalah saatnya kita kembali ke masjid. Jadi Ramadan ini kita makmurkan masjid. Tapi kayaknya yang terpenting sekarang itu banyak yang membangun masjid secara fisik gitu ya. Nah, kayaknya ada yang lebih penting bagaimana ini membangun mental kemasjidan. Nah, ini mental kalau membangun masjid secara fisik jelaslah arsiteknya ada uang dan lain sebagainya. Tapi ini ya gimana nih membangun memang harus seimbang sih ya. Dorongan kita akademisi atau juga para tokoh masyarakat. Jadi ya selain membangun masjid ya juga tadi ya memakmurkan masjid. Kita nggak aneh sebenarnya kalau lihat di sekitar masyarakat kita ya, jarak sekitar 200-300 meter itu udah ada masjid.
Ada masjidnya. Ya, walaupun masjid itu sepi misalkan ya. Ya. Ini bukan contoh Atau sepi faktual. karena terlalu banyak gitu kan. Bisa jadi begitu, tapi mungkin kan sebenarnya tadi dibangun tapi tidak diproyeksikan bagaimana dimakmurkannya. Iya, iya. Kalau masjidnya kecil tidak dipakai Jumat kan wajar ya. Tapi kalau dua-duanya besar ada berdekatan mau gimana? Nah, saya pernah melihat misalkan di satu daerah karena maaf ada firqoh yang berbeda, Ya. masjidnya berbeda. Ini masjid A, firqoh A, ini masjid B. Speakernya apa tarik-tarik gitu kan. Speakernya Pak tarik-tarik. Nah, ini juga kan ini harus dibangun itu ya, apa kesadaran bersama. Ini gimana caranya memakmurkan dua masjid hanya karena beda firqoh misalkan. Kan nggak bagus juga menurut saya. Kenapa tidak saling? Nah, seperti tadi bangun masjid mungkin orang kaya lah bagiannya. Mungkin, tapi apakah karena membangun masjid orang kaya dia juga tidak punya kewajiban untuk memakmurkan? Tidak juga. Nah, mungkin bagian yang lainnya. Ya kita misalkan bagian memakmurkan dan lain sebagainya. Kesadaran memakmurkan masjid, apalagi untuk kewajiban sederhana seperti sholat beribadah misalkan ya, sholat berjamaah, saya pikir memang harus terus disosialisasikan. Iya. Membangun masjid itu sekarang masjid secara fisik, Prof, ini mungkin dengan perkembangan zaman ya disesuaikan dengan apa sih kesenangannya. Barusan saya sholat Jumat di sebuah masjid, di tengahnya itu di dalam masjid itu ada balong. Di Kota Baru juga Depannya ya, ada depannya, batu. terus di Jatinangor juga ada. Ini kayaknya ngetren gitu sekarang gitu Ya. Bahkan ini kayaknya masjid itu sekarang ya melihat kebutuhan, itu kan kebutuhan pokok. Sekarang itu kalau dulu sandang pangan papan ya. Sekarang itu menurut saya itu Prof, sandang pangan papan casan ini. Apa ada orang masuk ke masjid itu ingin ngecas gitu kan. Iya. Ngecas. Bentuk masjid itu kan memang tidak pernah ya dijelaskan secara normatif ya dalam Harus Islam. begini, harus begini. Harus ada kubah di atas sehingga sebenarnya ya. kan. Dia mengikuti kultur, mengikuti antropologi masyarakat sekitar. Sebenarnya kalau di Arab misalkan bentuknya seperti itu ya memang karena tradisi di sana. Di kita misalkan bentuknya dulu dulu itu ada masjid Muslim Pancasila kan? Iya, yang gitu yang ya. sekarang juga masih ada. Masih kan? ada Yayasan Amal Bakti. Yayasan Amal Bakti Muslimin bentuknya Pancasila. gini. Joglonya pakai joglo Jawa dan Jawa. sebagainya. Tapi memang di daerah-daerah itu kan khas sebenarnya. Nah, kalau saya tidak ada masalah, asal secara prinsipil saja tidak tidak problematis. Misalkan di dalamnya ada gambar apalah yang dimungkinkan orang memahaminya, oh ini bukan tradisi Islam. Nah, mungkin lah ya. Mungkin cerita tentang sejarah gereja di Turki, Hagia Sophia Istanbul. menurut saya juga ini jadi ini betul juga itu persoalan moderasi, Pak. Iya, saya pernah ke sana di Satu waktu dipakai gereja, satu kali diganti jadi masjid. Iya, pernah Prof, saya masuk ke sana ada Bunda Maria Ya, gitu ya. ya. Lalu datang lagi ke sana itu ditipisin ada lapan Allahnya. Iya. Gitu. Iya. Ya, itu moderasi juga, moderasi beragama. Jadi gedungnya masuk agama, masuk Islam, kadang-kadang masuk Kristen itu gedungnya, bangunannya ya. Saya ingin cerita itu bahwa sebenarnya tidak ada masalah tentang gedungnya ya, tapi justru dipergunakan oleh siapa untuk keperluan apa kan gitu. Makanya kalau ada beberapa inovasi di masjid itu ada kolam yang apa-apa lah. Ya, harus biar orang itu seneng, seger gitu kan. Dan memang sambil sholat lihat ikan deh. Enggak, Prof, dulu itu di kampung sudah mencontohkan. Oh iya, di bawah. Ya, mungkin kalau saya kan di kampung gitu, ya di bawah ada masjid dari Talupuh ya. Iya. Yang di bawahnya itu kolam. Dan kalau tidur itu enak. Iya, gitu kan. Ya, justru ya sekarang itu saya banyak menerima di kiriman-kiriman di WA itu gambar-gambar masjid itu
yang Ya. ada nadomannya Ya. gitu. Sampai saya berpikir, oh masjid itu dulu sudah memberikan pendidikan bagaimana mencari ilmu, bagaimana Iya. memperdalami ilmu. Dulu namanya tajuk. Ya, tajuk ya. Dan saya orang Cianjur, Bro. Di kampung saya itu pasti setiap masjid itu ada kulah namanya itu. Ya, balong. Balong ya. Iya, betul. Paranti kokocop paranti. Iya, malah Nah, kan wudhu saja kan di banyak Iya. daerah kan. di balong itu Iya. gitu kan, nungisikan didinya. gitu Iya, kan. wudhu di situ. Di paciringan juga di. Nah sekarang sudah dimodernisir. Ya, Ya, tidak menghilangkan balongnya tetap ada karena jadi ciri khas. fungsinya ya. Nah, ini bedanya dengan Arab mungkin. Kalau di Iya. Arab nggak ada balongnya. Iya. Iya, gimana ada balong di sana kan air susah lah gitu ya. Tidak Jadi seperti wajar itu. saja kalau di Indonesia banyak balongnya ya. Mm. Ya, karena di kita lumayan air kan banyak. Ya. Kembali lagi kepada yang tadi, Prof. Ini banyak orang sukses lahir dari Masjid, berangkat ya. dari masjid gitu ya. Memang Nabi juga kan minal masjid ila masjid gitu kan. Nah sebetulnya untuk konsep sekarang nih, seperti apa nih gerakan masjid untuk melahirkan orang? Kalau dulu masjidnya seadanya, tapi melahirkan orang-orang sukses. Ya, Sejatinya masjidnya sekarang mewah-mewah, ya. melahirkan orang yang super sukses gitu Ya. kan. Memang sih intensitas ya, persoalan intensitas Pak. Frekuensi ya, frekuensi kita sebagian orang ke masjid itu kan sekarang agak lumayan ya berbeda lah ya Ya. dengan dulu ya. Ya zaman apalagi kalau waktu kita dulu ya, waktu kecil, Ramadan itu pasti wah. Sahur saja di Masjid. ya Pak, sampai sahur itu kita kan tidurnya di masjid. Ya kan dulu lagu. Iya, itu apalagi kalau sudah masuk Lebaran itu ya. Iya. Tapi kan pada umumnya dari taraweh Iya. sampai ke Janari, Mm-mm. nah itu kan tidurnya di masjid. Di masjid. Hampir seluruh aktivitas itu di masjid. Atau karena memang di rumahnya tuh nyaman gitu. Enggak juga, Enggak juga. enggak juga menurut saya, enggak juga. Ya sekarang kan begini. Sekarang kan ada cerita juga gini, Prof. Mohon maaf. Saya tak getol pisan ke masjid, atuh ku pamajikan anak dicarekan wae. Mungkin satu dua ada lah ya. Tapi kan bagus pelariannya ke masjid daripada misalkan pelariannya ke mana kan gitu ya. Nah, kalau saya melihat ya aktivitas anak-anak kita misalkan ya. Ya. Kalau sekarang nggak ada mereka main di masjid itu jarang lah ya. Jarang. Mereka lebih enjoy di rumah, main HP lah, gadget dan sebagainya. Dulu nggak ada tantangan itu. Kadang-kadang saya jujur saja ngalamin nggak waktu kecil, maaf nih ya, main bola di masjid. Oh iya. Main bola ucing-ucingan. Bola nanti tidak sarung tadi. Iya, ditalikeun, talikeun. Wah, tadi dicarekan ku kiai teh. Iya. Teddy. Itu main bola. Ya memang dulu itu ya saya juga sempat ya gitu kan. Tapi main bolanya bukan gitu. Main bola biasa gitu kan. Teu meunang eta teh. Nyepakan si Saidina Ali. Gitu. Nah, tapi kan nakal kita itu, Iya, ditewak cokot deui bola tuh. Saking keselna diambil bolanya itu, dicacag, Bro. Ya, iya. Bola nanti. Banyak. Oh, saya cerita begitu sering lah ya. Kiai dulu. Dicacag gitu kan. Kata saya, abdi mah ukurnya pakan bapak mah nyacag gitu kan. Lebih parah. Iya betul. Kita banyaknya pakai. Iya. Tapi gitu ya, walaupun misalkan dia kayak waktu kecil saya main bola pakai sarung Sarungit gitu. talikeun. Pas bagian muhadoroh kaharep biasa we. Jadi luar biasa menurut saya. Jadi tos wanter diajar di masjid Iya. Gitu. Saya ingat waktu itu kelas 5 lah ya SD. Diajar gitunya. Nggak tahu benar salah waktu itu ya. Tapi saurang kaharep gitu ya. Ke depan muhadoroh lah. Ada imtihan gitu. Imtihan ya kan? Nah, apalagi kalau sudah zaman ngaji lah ya. Iya. Satu orang didengerin sama yang lain. Kalau tidak dididik Pak, mental kita rusak itu, nggak akan kuat. Iya benar. Sok ngaji. Oh. Kuno lain ditinggalikeun. Tetekan atuh. Spor jantung. Iya. Nah zaman sekarang ada nggak ya gitu? Makanya kalau saya melihat memang banyak ya hal-hal yang sederhana
yang dilakukan kita waktu Dulu di masjid itu, kita menarik manfaatnya sekarang. Terpikirkan sekarang, Iya. terasakan juga gitu ya. Interaksi dengan teman kan, wah luar biasa waktu di masjid itu ya. Iya. Ya kalaupun ada bahasa kenakalan ya, Ditalikeun. sarung ditalikeun atau kersare dipinahkeun. Nah, Iya. itu Dan mah memang dulu- masa-masa indah itu. Dulu mah memang ya masjid itu rada geuman ya dulu mah. Ya. Geuman, sehingga ada cerita nu sare di Dipindah. masjid dipindahkeun ka Balong gitu. Kadulang Ya, ya. sebut kadulag, nu mindahkeun sebetulnya mah santi senior. Iya, 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 Ya, iya. ada cerita, tapi sekarang sudah dimodernisir. Tapi ada juga ini, saya suka ingin ketawa juga, ada itu pas saya ngimaman sholat Jumat, Bro. Pas beres sholat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, kan ini ada pintunya Ya. terbuka. Nah, di kamar ini piring ayah gitu kan, boboko ayah juga dapur pindah. Oke, cinta masjid Paimar DKM nomornya. DKM ya, mungkin ibu-ibu dah, tapi saya husnudon itu saking ingin memuliakan Oh iya. jamaahnya gitu kan. Ya. Memang betul terasa, Prof ya. Pendidikan di masjid itu kita dilarang ngomong sembarangan gitu Oh kan. iya. Sebetulnya bukan hanya ketika di masjid, itu mah latihan aja gitu. Iya, betul, betul. Ketika keluar sebetulnya ya. jangan ngomong sembarangan itu setelah dari masjidnya itu. Ya apalagi kalau sudah udah mulai agak dewasa, nggak ada ya kenakalan kayak Persi tadi ya. Iya. Oh, lari-lari lah, itu kan masa-masa kecil lah ya, masa-masa SD kelas 1 lah, kelas 2. Kalau udah kesini malah terbentuk menurut saya. Iya. Dibanding Karang Taruna, remaja masjid itu lebih rame. Ya, iya, benar. Iya. Karang Taruna yang isinya pemuda itu dengan basis RW atau RT lebih rame ikatan remaja masjid. Iya, ada sekarang banyak IRMA, Ya. Ikatan Remaja Masjid, dan ini kan luar biasa menurut saya ya. Bagaimana anak-anak belajar untuk mengorganisasikan kegiatan. Isra Mi'raj, sok panitiana ke remaja masjid dikelola dengan rapi dan baik. Iya, siapa pembawa acaranya ya. Dari waktu itu setahu saya SMP lah ya. Iya. IRMA, Ya. ikatan. Ada juga INEM sekarang. Apa tuh? Ikatan nenek-nenek masjid. Jadi itu generasi setelah IRMA. jadi ini. Iya. Ya. Nah, ini ya inspiratif sekali gitu kan, membangun sebuah kultur akademik Ya. di kampus berbasis masjid ya, tidak masjid secara fisik juga nyaman gitu kan. Ya. Tapi bagaimana membangun mental kemasjidan di setiap mahasiswa. Dulu Pak Rektor tuh pernah bilang ke saya, Pak tadi bisa enggak kalau pas adzan itu semua perangkat itu mati? Bisa juga sih sebenarnya ya. Saya coba juga nanti. Tapi kalau saya begini ya, ini perguruan tinggi ya, yang nalar akademinya pasti di atas rata-rata. Ya. Kelihatannya aspek habituasi dari budaya itu akan lebih mengena ya. Jadi kalau dosen atau kita yang kebetulan di kampus, memang harus dibiasakan 15 menit, 10 menit sebelum adzan itu udah berhenti semua kegiatan. Nah, ini kan akan mendorong secara masif. Jam 12 sebelum adzan orang sudah berhenti berkumpul ke masjid. Ini memang butuh kesadaran kita semua ya. Nah, ini yang sulitnya. Kadang-kadang tanggung ya, kesadaran. atau ketika lagi ngajar jadwalnya belum habis atau apalah gitu. Iya. Nah, mungkin ke depan juga perlu diskemakan upaya-upaya yang lebih fokus ya ke arah itu. Ya, membangun kesadaran ya Ya. yang paling sulit itu. Kesadaran dan kesabaran. Iya. Sebab kan ya kalau ya usia-usia kita ketika membelajarkan mahasiswa memang harus begitu, Pak, harus aspek modelingnya, uswahnya harus kuat, Kita nggak mungkin berhasil nyuruh mahasiswa ke masjid, kitanya Iya. Penyontohan. penyontohan. Atau
ini Prof mungkin fasilitas-fasilitas untuk sholat di kantornya dipersempit gitu. Ya harusnya ya. Ada di dia gak bisa. Saya sering misalkan kasus ya maghrib ya, kalau maghrib belum pulang ya di masjid masih di kampus, lihat mahasiswa belum udah adzan lah ya, tapi masih ada yang misalkan lagi duduk ya, memang harus kita hiap lah ya, harus kita ajak semua. Ya, alhamdulillah. Nah ini jadi Ramadan kali ini Prof kita berusaha untuk banyak memberdayakan masjid ya, bukan hanya mengisi, memberdayakan masjid ya dengan seoptimal mungkin. Ya. Jadi kita kembali ke masjid. Tapi di suasana pandemi ini konsepnya seperti apa kira-kira, Prof? Kayak memang kemarin ada problem ya tentang aktivitas di masjid itu ya, dengan social distancing, kemudian juga ini itu dan sebagainya. Tapi seiring perkembangan kelihatannya kan trennya juga menjadi lebih membaik ya. Nah, sekarang sudah dimungkinkan untuk sholat juga rapat lagi ya, atau juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan Lebaran kita bisa mudik. Selama itu mudik ini. Iya, berarti udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. 3 tahun, 2 ya? Tidak mudik kita. Iya, karena ya kita juga mengapresiasi usaha pemerintah ya, untuk memutus penyebaran. Tapi kan kangen juga lah situasi lebarannya di lembur itu kultur kita. Ya. Kultur. Masyarakat kita itu sulit untuk dilarang berkumpul itu, Bro. Ya, di lockdown dia ngumpul di belah dia gitu kan. Ya. Jadi ya alhamdulillah, tadi kembali kepada tema kita adalah bagaimana kembali ke masjid melalui Ramadan ini, dan di masjid ini berbagai intrik yang bernuansa pendidikan ada sebetulnya. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa orang-orang sukses adalah lahir dari sebuah masjid. Nah ini teman-teman mahasiswa jadi lamunah yang hirup yang sukses kalau bacicing lah di masjid, tapi lain sare gitu kan. beraktivitas berkreatif, berinovasi ya, berkreasi di masjid. Insya Allah, kalaupun jadi makmum, benar di masyarakatnya makmum yang terbaik. Ya. Kalau jadi masjid jadi imam, nanti pulang ke masyarakat menjadi imam yang dan terbaik. Dan ini juga menurut saya juga ini ya penting. Mahasiswa kita kan kebanyakan di tempat kos dan sebagainya ya. Betul, sebagian ada yang di masjid, ngurus masjid, tapi kan sebagian besar itu kan di tempat kos, di tempat kontrakan dan sebagainya. Jangan lupa juga, menurut saya justru ketika di masyarakat, teman-teman mahasiswa bisa proaktif ya. Jadi oke lah, saya tinggalnya di kosan, tapi ya ke masjid lah. Nah, ulangian masjid di kosan. Udah ulang ada masjid di kosan kan gitu. Ya alhamdulillah, Prof hatur nuhun ya. Sami-sami. Kasumpinganna ari dado marasepeun pisan kasumpingan Prof ka dieu teh. Di Arab-Arab ti kamari teh ditanyakeun. Ai pawarek dua cen aira ka dieu naon maksudna cin teh. Iya nya ada permintaan ya. Ada mah hatur nuhun. Mohon sami-sami hatur nuhun. Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah bincang-bincang bersama Pak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna Magister Agama, beliau Wakil Rektor 2. Ya, mudah-mudahan kita doakan selalu sehat, Prof. Amin, amin. Terus sukses berkah semuanya, untuk terus mengabdi melalui pembangunan kultur akademik di kampus yang produk-produknya nanti dinantikan di tengah-tengah masyarakat. Sami-sami. Terima kasih, selamat berjumpa lagi nanti di Sarmada berikutnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.